Hai pemirsa Double Pot, jumpa lagi bareng Ovi di sini. Seneng banget karena kali ini kita bakalan ngobrol mengenai keunikan kuliner dari setiap daerah. Kebayang nggak sih kalau misalnya nih ya para pecinta kuliner berkumpul menjadi satu komunitas dan menjadi juga inisiator acara-acara festival kuliner yang gede banget di Indonesia. Aku sudah undang nih dua narasumber yang keren abis. Boleh kenalan dulu, silakan. Hai semuanya, saya Asyong Lee dari tim Jangkrik Kuliner. Nah ini rekan saya nih. Halo, saya Messi dari tim Jangkrik Kuliner. Oke, tepuk tangan dulu dong. Kalau ngomongin kuliner tuh mendadak lapar ya aku ya. Yes, apalagi baru bangun ya kita Ah, ngomong itu sini dia. ya. Baru bangun masih kosong perutnya ngomong kuliner. betul. Ngomong-ngomong tentang kuliner nih Ko Asyong dan juga Koneksi, ini kan pasti awal mulanya itu karena hobi makan ya. Pasti, Ya, betul banget. Tapi dari awal udah saling mengenal atau gimana? Enggak, siapa lu? Belum. Ayo Kita berantem. awalnya nggak kenal. Nggak kenal? Kita mulai berantem. Kita bicara di sini. Jadi Berantem. awalnya memang awalnya gini Mbak Ufit. Kita itu semuanya ini yang sampai saat ini masih ada di Jangkrik Kuliner tidak mengenal. Satu sama lain. Sama sekali tidak kenal. Jadi Oh. pada saat itu awalnya kita dikumpulin oleh satu markom platform reviewer. Nah, saya nggak sebut namanya di sini, dikumpulkan oleh mereka, diajak untuk nge-review di tempat mereka. Nah, karena pada dasarnya memang mereka tahu lah waktu itu Instagram kita sih masih kecil-kecil ya. Masih bayi ya. Sekecil saya saat ini. Kecil siapa ya? Gede. Ini kalau yang segini dibilang kecil gimana dia? Dia kecil tapi nggak gede. Bener kok. Kecil nggak gede. Nggak gede. Dia kecilnya nggak gede. Nah, Kecilnya jadi nggak kita gede. dulu tuh ibaratnya masih bayi lah. Bayi. Follower masih kecil banget dan di Oke. bawah 1.000. Nah, tapi karena kita pada saat itu hobi makan, sering hunting, mereka lihat di Instagram kita kayak lumayan tertarik dah. Nah, dibina lah kita, diajak ngumpul, dimasukin ke dalam satu WhatsApp group. Oke. Nah, di situ kita sering janjian hunting makan, baik di hunting sendiri ya Kita sendiri ataupun dibayari. mereka mengumpulkan kita Hmm. buat di treat, jadi untuk membantu menjadi narasumber di aplikasi mereka. Betul, Oh gitu. seperti itu. Jadi awal mulanya itu malah karena tidak saling mengenal, Tidak. dikumpulkan oleh orang luar juga ya, Orang luar. menjadi satu komunitas. Satu komunitas. Tadinya Yang belum baru. komunitas Oh, kalau belum. boleh bilang. Cuma Grup grup aja ya. Grup WA malah namanya pakai angka ya, kosong. Iya, grup pongko-pongko aja, hunting-hunting, kopi darat kalau bahasa zaman dulu. Kopdar. Ya, betul. Belum Kalau ada zaman nama. sekarang hang out. Hang out. Nongki, Nocan ya. Lagi cantik. Iya. Berarti dari mulai grup WA itu kemudian terjalin tuh Baru terjadi kegiatan bersama. kegiatan bersama hunting. Kemana aja waktu itu? Wah itu Awal-awal. awal-awal sih kita hunting masih di daerah Jakarta karena memang boleh dibilang di antara semua di semua member yang ada itu kita memang tinggalnya di Jakarta. Oh. Sorry, Jakarta dan Tangerang. Jakarta Pantai. Nah, Oke. jadi huntingnya ya Jakarta Tangerang, belum jauh-jauh lah. Seiring waktu berjalan ya mulailah kita janjian keluar kota. Ah gitu. Kemana. Wah itu lebih seru. Kota pertama mana? Bandung. Bandung. Ya paling dekat dari Jakarta. Bener sih. Tapi terakhir kita kemarin udah ke Jepang. Bersama rekan-rekan Jangkrik. Yes, baru Wow. baru kita pulang Bulan dari lalu Jepang ya, bulan November. lalu sebelum festival ini kita liburan dulu. Berberapa kok kalau berapa? Kemarin kita 8 orang. 8 orang. Nah. Tapi itu ada sponsor atau Tabungan dari hasil kerja kita. Jadi Jadi istilahnya ngerasain ya ya. betul. Di Jangkrik ini kan kita kayak bikin festival gini, kita ada sedikit menyisikan sih. Kita bilangnya duit cash. Duit cash, duit cash ini kita pergunakan biasanya buat ngumpul bareng. Entah itu kita makan di restoran mana yang kita pengen, kita suka ya hangout kemana lah ya. Kita Traveling. Nah kebetulan kemarin karena duit kasnya sudah mencukupi untuk ke luar negeri, kita coba hangout ke coba ya? Jepang. Kira-kira open recruitment nggak kok anggota baru? Boleh. New member. nanti lewat bawah aja ya. Lewat bawah meja. Transaksionalnya di bawah meja ya.
Oh berarti memang ada semacam kas. Memang ada semacam dikumpulkan, duit kas yang kita ya? kumpulin. Biasanya Oh. buat keperluan ya ini emang soalnya sekarang udah sibuk banget. Masing-masing. Masing-masing. Iya sih. Iya Jadi sih. kalau nggak kita kumpulin seperti itu ya akhirnya akan cuma sibuk endosan masing-masing. Oke. Sedangkan kita kan memang ini awalnya ini kan seru banget ya. Jadi kalau bisa jangan sampai ini. Berarti kas itu mempersatukan terus ya, Oh, biar kayak kumpul iya terus. dong. Sayang duitnya kan dikumpulin. Masa nggak ketemu? Masa nggak mau ketemu ya kan? Bener. Dari Bandung kemana lagi kok yang waktu awal-awal? Bandung terus kita ke Jogja, Jogja. ya Oh. Jogja, Ya, habis Jogja kita ke Bali. Bali. Kayaknya aku mau join deh, boleh nggak? Siapa tau butuh PR gitu. Tahun depan kita mau ke Korea ya. Tahun depan ke Korea apa Korea? Korea aja Korea. lah, Korea kan Korea belum dekat sanggup ya. ya. Kalau habis dari Korea kita ke Portugal. Oh Portugal, agak ngapak ya kok ngomongnya. Ngapak baik. Ngapak baik. Jadi udah keliling Indonesia sering juga. Keliling Indonesia secara tim udah belum terlalu sering sih karena belum dapetin angka 10 ya kita ya. Belum masih di bawah 10 destinasi. Iya, Oh. karena ya itu seperti saya bilang karena di genre kuliner itu boleh dibilang kan selain food blogger kita punya kesibukan masing-masing, Masing-masing ya, main Bu. job ya segala macam, ada yang ibu rumah tangga. Ini ada dua selebgram kita nih, saya rasa pada kenal deh ya. Nanakut sama si Bubung. Dua orang ini susah banget kalau diajak pergi bareng. Jadi kadang kita tuh kalau mau ngumpul itu kadang, oke, kapan jadwal kamu berdua bisa, nanti kita ngikutin. Oh gitu. Iya. Karena beliau berdua lebih padat lebih ya. padat Aktivitinya jadwal lebih mereka, padat. aktivitinya padat banget. Hmm. Selain ibu rumah tangga juga memang dari segi endosan segala macam mereka padat banget. Padat banget. Kalau Ko Asyam apa nih bisnisnya, main bisnisnya? Main bisnis saya di percetakan. Oh, Nah, di percetakan. di Jakarta juga kok? Di Jakarta betul. Nah setelah menggeluti influencer, sekarang kita udah boleh dibilang kita udah dikenal lah di bidang IO, IO festival kuliner. Kita juga ada ngelola 2 food court. Jadi kita Wow. sudah punya 2 food court. Yang food court pertama di Pluit Village, yang kedua itu di Mall Ciputra Jakarta. Nah yang kedua ini baru 2 bulan lalu kita kena musibah. Lagi off dulu. Terbakar, jadi Oh. lagi mau relokasi di area Mall Ciputra lagi ditunggu. Oke, Gitu. oke. Kalau Ko Messi apa? Kalau saya sebelum terjun ke F&B ini, saya tuh dulu musik, saya itu dulu program. Jadi saya itu dulu full time musician, Oh, sekarang wow. ini lebih sering bergelut di dunia kuliner F&B. Sekarang Makanya full time nama music ininya ya? drummer kuliner. Namanya drama. Oh iya, Karena saya udah memang dia kepoin. drama. Iya. Saya musician juga, pelaku kuliner juga, reviewer juga, ngangkat drum juga, ngangkat makanan juga. Misalnya orangnya minta gini kok, bisa nggak Ko Messi nge-review sambil ngedrum? Bisa. Oh bisa. Selama Bisa cocok dia begitu. harga. Mau dicoba? Selama cocok harganya, setuju sih aku. Harus seperti itu. Semuanya bisa Asal cocok harganya. Kita boleh nggak sih nanya kayak kisar-kisaran harganya gitu kalau Aduh. review? Boleh nggak sih kok? Boleh, Karena boleh. ini karena gini kok banyak banget kan orang yang suka makan buat vlog-vlog gitu, tapi belum berani nih encourage untuk kayaknya aku mau deh jadi reviewer. Padahal kan menjanjikan ya kok. Kalau kita bilang. Boleh dibilang kalau dari penampakan luar ini menjanjikan banget. Nah. Dalam arti, cuma kan orang taunya setelah kita jadi seperti ini. Iya betul. Prosesnya itu yang panjang. Proses yang kita lalui ke sana itu nggak gampang sebetulnya. Terus Benar-benar nggak gampang. awal mulanya kenapa mau jadi reviewer kok? Ya itu karena kita Hobi banget ya? Hobi makan sih hobi makan udah pasti. Uh-uh. Cuma karena pertama mau jadi reviewer ya karena kita sering di-treat di fine dining gitu, Iya. diiming-iming sama platform itu. Dan memang benar kita tuh misalnya berapa bulan sekali ya pada saat itu ya. Dulu Jadi kayak sebulan sekali. ya kayak rewards. Nah, karena Oh. kita nge-review di tempat mereka kasih reward. Nah, mau makan di mana? Oh, kita cari fine diningnya. Baik. Boleh dibilang harganya Fantastis ya. yes, yang istilahnya dalam sehari bisa ngabisin puluhan juta tuh duit ininya. Kita cuman buat makan. Oh iya kok. Itu cara mereka nge-treat. Ya, cara mereka nge-treat biar kita mau mengapresiasi kita. Reviewer. Karena kan jadi kita dengan begitu jadi kita merasa dihargai dan Iya. kayak ada goal. Kalau goal getter kita waktu itu wah ini bulan depan kita mesti makan di sini nih, review banyak kan. Oh, jadi Review. setiap kali nge-review udah punya tujuan nih. Udah punya Next tujuan. month-nya kemana? Yes. Nah,
setelah mencapai boleh dibilang kalau zaman dulu itu di angka 10.000 follower itu udah mulai banyak Masuk endorse. Mulai dari tervalidasi. Ya. Asik. Orang udah mulai trust tuh ya, Po. Yes, restoran udah mulai trust. Ayo, jadi udah mulai banyak penawaran masuk, baik itu yang personal ataupun yang melalui akunnya Jangkrik Kuliner. Oke. Jadi kalau kita bisa Jangkrik- personal, bisa full Group. team. Ya. Oh. Misalnya bedanya Hmm. kalau Jangkrik Kuliner kisaran berapa, Po? Kalau Sekarang? misal orang review, ya Sekarang. Kita mau tahu. Sekarang di angka 30 lebih. 30 lebih itu tapi grup kan ya? Grup, datang. 7 orang. Ah. 7 orang. Berarti ya rata-rata sekitar Oh, nggak bisa rata sih, karena nggak bisa diratain. beda-beda Kita ya. punya rate masing-masing, dalam arti dari banyaknya follower. Tergantung itu Tergantung juga. follower. Balik semua lagi tergantung ke Followers. followers. Oke. Jadi kita ada pembagian, oh si ini dapat segini, ini dapat segini. Kita Sesuai dengan rate sesuai. masing-masing. Betul. Tapi kalau ambil paketan grup lebih murah. Lebih murah dan lebih cepat jalan. Lebih cepet jalannya. Iya. Adminnya kebetulan baru. Langsung hubungi. Mbak Ofit baru diangkat nih guys. Jadi langsung ke admin ya. Ntar Mbak Ofit baru sama saya main bawah. Bawah. Sukanya di bawah soalnya Tasya ini. Jadi paketan grup itu ada langsung 7 orang datang. 7 orang datang. Wih, asik ya kok. Jadi mendingan kalau misalnya orang punya restoran mendingan langsung grup dong ya. Tergantung budget. Tergantung budget masing-masing. Kan seperti saya bilang Iya, kita nggak beda-beda bisa ya. bicara semua bisa menuhin angka segitu. Betul. Kadang-kadang budget saya cuma segini, oke. Ntar saya kreat, nih dapetnya ini. Berarti gini, kalau misalnya orang mau endorse nih kok bisa langsung ke GM Jangkrik Kuliner. Betul. Terus misalnya bilang ini, kok saya punya budgetnya tuh sekian juta. Betul. Nanti yang Nah, mencarikan nanti kita- siapanya adalah Ya. Ya, rekan-rekan. dari admin kita. Adminnya. Jadi nanti Saya kita- berarti. Ya betul, Ofit Oh, berarti. selamat. Kan saya baru kan, kok lupa sih. Kok kebetulan kan kita tadi ngomongin kuliner agak lapar ya pagi-pagi. Gimana kalau kita icip-icip sekali? Asik. Asik nggak Ini tuh? yang ditunggu-tunggu dari tadi. Saya ada ide. Apa? Kayaknya udah mulai lapar. Boleh pesan cemilan? Oh boleh, mau kok. Mau. Saya coba. Oh ya Allah ada. Mbak, itu udah jalan lewat ya kebetulan lewat ya ampun terima kasih. Aduh, di cemilannya dateng nih. Waduh. Ini Wah. cemilan ya? Cepulunya mana, Mbak? Habis ini kayaknya nih. Sama celapan. Silakan. Banyak ya. Iya. Iya, wow. Borongan juga. Borongan. Mbak, Sama kayak tadi minta tuh. mineral water ya Mbak? Boleh. Makasih banyak. Siap. Silakan. Sama-sama. Oh, wow. Silakan. Wow, Aromanya. Silakan. mantep nih guys. Iya. Harus mampir cobain. Nah, silakan kok, silakan kok. Ini mau difoto dulu, rapih banget kok. Iya. Udah proporsinya udah mau difoto. Bener loh. Jadi ingat dulu awal-awal. Gimana awal-awal? Nah, kalau dulu kan istilahnya Instagram itu kita itu bermainnya adalah di fotografi, ya kan? Oh. Beda dengan sekarang yang di dunia mukbang, ya kan? Mukbang bener. Bener. Jadi kalau udah lihat begini tuh bawahnya, wah kita udah mau ambil. Tata dulu. Evan. Kalau sekarang sejak ada TikTok, Instagram juga berubah jadi reels kan. Iya, harus sih Pak, bener. Jadi kalau zaman waktu itu mungkin sebelum COVID ya. Sebelum COVID itu kita semua Foto. foto. Jadi Oke. makanya waktu tadi Pak Asyam bilang, wah ini perlu effort dan perlu instrumen buat moto, kamera mesti bagus, Lensanya. Ya betul. Kita dulu boleh dibilang invest ke arah sana tuh. Cukup. Grup Jangkrik Kuliner cukup Berani. berani. Karena tapi ada kas tadi kan, Iya. Kok? Enggak, Apa beda, masih beda cerita. pribadi? Beda cerita. Kalau duit kas itu Awal-awal memang pribadi. semua. Wow. Nah, di Jangkrik Kuliner itu ada satu racun dulu, kita sebutnya racun. Apa? Nah, jadi awal saya sama Maxi terjun di Instagram itu foto kita pakai handphone. Handphone cukup. Belum, Jadi kalau ah. moto dulu belakangan. Ya, yang belum punya punya kamera. kamera semua kita belakangan aja malu pakai handphone. Yes. Awal-awal gitu kita. Yang lain udah pada kamera. udah pada kamera, kita berdua masih handphone. Ada Terima beberapa kasih ya, teman Mbak. lagi. Oh, Makasih ya, Mbak. makasih. Nah. Terus HP-nya itu juga maksudnya tidak ada merek tertentu yang digunakan gitu. Ya semakin bagus pasti hasilnya semakin jernih, Iya. semakin tajam ya kan. Hmm. Dulu ya adalah merek lumayan lah. Ada disebut ya. Ya. Jangan karena belum Soalnya- endorse. Soalnya belum di endorse kita. Kalau udah pakai MOU Oh. baru kita sebut. Kita sebut tiap mau berapa slot. Iya. Satu kali podcast mau berapa? 50 kali. 50. Nah, silakan manajer saya. Hubungi nomor di bawah ini ya. Sekali lagi, yang penting harganya cocok. Cocok. Berarti gini kok, pertanyaannya adalah kemudian
apakah juga cukup banyak nih intensitas restoran yang mau mengendorse-nya secara grup Jangkrik Kuliner? Kalau pada saat kita masih boleh dibilang bocah kecil, bocil itu dulu banyak. Kita bisa pernah sampai 26 endosan dalam 1 bulan dan itu grouping. Itu berarti hampir tiap hari dong? Iya, betul, hampir tiap hari. Seminggu Enggak kembung, enggak Enggak. gimana gitu? Seminggu bisa 4 sampai 5. Iya. Wow. Itu pada saat itu boleh dibilang masa-masa boleh dibilang harga kita pas sama dengan harga restoran. Jadi di arrange yang menurut restoran Masih make sense lah. make sense untuk bayar segini, wah Masih oke, berani mereka, masih berani. berani. Tapi kalau untuk sekarang kita untuk grouping udah agak jarang. Agak jarang itu dalam arti ya seperti saya bilang, kita udah di 30 lebih ke atas. Iya. Nah, untuk satu restoran baru, kalau apalagi baru ya, baru mereka belum dalam arti kadang-kadang mereka aduh gue bayar 30 juta lebih nih, gimana maksudnya hasilnya apa, gimana, kan boleh dibilang pro kontra saat ini. Nggak semua restoran itu percaya dengan influencer atau blogger. Ini hasilnya bisa sampai di mana gitu. Impact-nya sejauh apa? Nah, impact-nya sejauh apa? Kadang sampai mereka ngebudgetin tapi mungkin nggak sampai segitu. Nah, berarti karena boleh dibilang food blogger yang boleh dibilang di istilahnya yang baru-baru pun kan masih bisa dipakai. Betul. Harganya harganya masih terjangkau. Betul, dengan 33 juta mungkin dapat lebih banyak. Iya. Tapi tetap kita yang terbaik. Saya suka yang begitu-begitu. Kok ini kan aromanya sangat menandang hidung. Jadi gimana kalau kita Boleh comot ya? banget. Thank Kok, you. silakan. Untung nggak live. Dia ngomongnya jadi kita. Nggak apa-apa, pokoknya nggak akan di-cut. Ini mah semuanya jalan. Jalan aja. Bagus juga. Mana tuh abis ini kita diundang podcast lain. Tapi pernah kok podcast sebelumnya? Belum. Yang sering diundang ya yang seperti saya bilang 2 selebgram kita. Oh. Cina Nakut sama si Bumbung kalau pernah. Pelanggaran masuk frame tuh ya? Yes. Nah, cuma mereka kalau diundang kayak podcast gini, mereka kayaknya agak kurang tertarik ya. Karena mereka juga sibuk lah. Waktunya mereka sih lebih ke waktu. Ya, availability. Karena ibu rumah tangga yang boleh dalam arti biasanya mereka nyolong waktu itu adalah di waktu siang setelah suami dan anak udah berangkat kerja sekolah. Nah itu waktu mereka yang lebih senggang sampai sore. Berkegiatan ya? Berkegiatan. Terus sore udah kayak ini udah urusan keluarga lagi. Ya gitulah. Berarti udah banyak hal yang dilakukan oleh masing-masing anggotanya. Ya kayak selain tadi ada kok yang punya bisnis percetakan, termasuk juga ternyata musician dan juga pelatih musik, ibu rumah tangga. Profesi-profesi lain apa yang dipunya sama member-membernya? Ada yang punya toko di Glodok, ya kan. Terus ada kan apa bisnis ya? Showroom. Oh ya main mobil ya. Mobil beli ada yang punya usaha banyak sih ya. Kalau disebutkan mungkin habis. Iya, berarti durasi. nanti Bukan durasi, soalnya kita belum izin sama mereka. Oh, itu disebutin. Iya. Kalau diizinkan, iya. Oh, kadang privacy. sometimes saya nggak tahu mereka seneng nggak nih saya sebutin di sini usahanya mereka semua. Iya, takutnya Bu Sri Mulyani lagi ngintip. Pokoknya akan kena pajak. Iya. Wah, ntar bukan 12% kita kena. Wah iya Maaf lagi. ya, Bu. Bu, bercanda ya Bu, Ya, bercanda. Tapi saya tiap bulan bayar ke Bu. Saya enggak. Dia aja ya. Habis ini saya bayar Bu Aman. Ini Oke. cemilannya enak-enak loh. Oh iya kok? Serius? Yang mana yang paling disukai? Ini tahu enak-enak. Tahu cabai garam ya. Ya, udah fresh, oke, ya fresh pada dasar ya, pada umumnya. Pada umumnya ya. Bumbunya. Terus sekarang ya cabai garam ini emang spesial dari kita kok. Nanti kita juga mau main ke ini loh, Mampir dong. festivalnya ya. Nanti cobain makanan Thailand. Sawadika. Jadi Jangkrik Kuliner ini saat ini ya teman-teman sedang membuat festival ini, nama atau tajuknya apa kok? Taste of Thai. Taste of Thai. Yes. Dan ada kayaknya ada orang Thailand juga kok? Ada orang Thailand aslinya. Itu memang mbak-mbak dari Thailand berarti? Memang ibu-ibu dari Thailand. Tapi tinggal di sini? Tapi dia sudah tinggal di Indo. Udah 2 tahun. Oh. Udah punya anak. Jadi boleh dibilang dia udah warga. Udah jadi lokal. Udah lokal ya.
Udah naturalisasi Ya, pemirsa. betul. Nggak cuma pemain bola yang F&B juga sudah mulai naturalisasi. kita impor nih ya, banyak nih orang-orang dari luar. Berarti ini memang Taste of Thai ini fokusnya ke makanan Thailand aja atau ada variasi lagi? Jadi gini, selain makanan, fokusnya sih tetap ke makanan Thailand ya, sesuai dengan temanya. Mungkin sekitar 50% itu Thailand. Nah, makanan-makanan Thailand, sisanya kita ada bawa kuliner Asia dan pastinya kuliner Nusantara. Nusantara ini nggak boleh lewat. Di setiap tema kita, walaupun tema kayak pecinan, tema Korea apa, tetap harus ada tema Nusantara. Ada kuliner Nusantaranya. Ada segmen itu selalu Yes, ya? selalu ada. Kita ada selipin beberapa gitu. Jadi kita bermain di komposisi. Yes, jadi istilahnya kan nggak semua, belum tentu misalnya Fit suka makanan Thailand tapi nggak suka ini. Nah, Iya. minimal mereka ada pilihan. Nah, jadi kita berusaha untuk menyediakan berbagai macam pilihan di satu festival kita. Jadi variatif ya? Variatif, pilihannya. betul. Variatif banget. Totalnya berapa tenan tuh Bos? Yang kali ini nih di Solo ini boleh dibilang festival terbesar kita. Itu dia. Terbesar, bukan salah satu. Nah, ini yang terbesar. Ini yang paling besar. Yes, Selama paling besar. menjadi organizer festival. Yes, 48 tenan. Wow. Dan semuanya itu bener-bener laris setiap Yes, hari. yes. Nah, Aku lihat soalnya nah, itu. betul. Bener-bener nggak ada yang sepi. Semuanya Jangan pada sampai ngantri. ada yang lolos. Jangan sampai ada lolos. Kalau bisa borong-borong ya. Yes. Ya. Yang favorit memang makanan-makanan kayak pedes gitu ya kok ya. Nah, kalau buat yang suka pedas ya ini saatnya. Ada pedas, asam, semua gurih, pedas, Dan asam. asam seger. Nah itu. Apalagi Thailand kan juga Yes. otentiknya dengan rasa-rasa itu Ya, betul, larinya ke sana. asam, pedes, Seger. seger. Hmm. Kayak rujak, terus apa sih kok nama-namanya? Rujaknya somtam. Ada pad thai, somtam, somtai, Tom yum. tom Tom yum. yum, Apa lagi? abun kap. Apa lagi ha? Loh, beda. Jadi Kayak ini Mbak, apa Mbak? Dia bisa disetel. oh gitu. Ah, Coba. match ini termasuk salah satu yang bisa disetel. Nih, kita coba ngomong Thailand. How come care? Ah, Aku tahu bahasa ikannya Thailand. apa tuh? Kakak. Kakak. Kalau lele? Lele belum ketemu. Nanti saya cari tahu dulu di kamusnya. Biasanya dicari di toko makan. Belum dapat inspirasinya dia. Nanti kalau pas lewat saya. Nanti langsung WA ya kok ya. Di 08. Depannya 08 kan? Iya. nomor HP-nya kan? Tahu. Kita belum dapat ya, baru tahu 08 ini dong. Iya, nomor KPK lu pasti depan. Hubungi manajer saya. Oke. Ini manajernya punya manajer. Berarti kita di manajer. Ini kakek manajer. Ah, iya. Emang suhunya manajer tuh. Ngomong-ngomong tentang Taste of Thai, ini berjalan berapa hari nih festival? Taste of Thai ini cuma 5 hari, dari tanggal 4 sampai tanggal 8 Desember. Jadi besok terakhir guys. Besok banget nih. Kita harus buru-buru banget nih. Iya. Besok tuh saya malam kan, full ya. Sampai malam. Dari jam 10, dari jam buka mall jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Wah, time is up. Saatnya kita berangkat. Saat kita berangkat. Mungkin sedikit lagi sebelum kita langsung tahu ke sana. Nah, Apa yang membuat kali ini festival dilakukan di Solo dengan tema Taste of Thai? jadi gini, sebelumnya kan saya sudah 2 kali sebetulnya di Solo. Oh, Nah, oke. udah 2 kali di Solo. Temanya itu adalah tema pecinan ya. Nah, tema pecinan. Nah, kali ini kenapa kita pilih tema Thailand? Thailand. Thailand. Karena tema Thailand ini nih lagi di Jakarta ini lagi hype banget. Lagi ininya lah, lagi rame-ramenya. Ya. Nah, dan yang saya tahu setelah pengalaman saya 2 kali ke kota Solo nih antusias masyarakat Solo nih boleh dibilang nih Luar biasa. jempol. Apalagi Luar tentang biasa. kuliner. Yes, apalagi tentang asli. Benar. Dan itu terbukti. Nah, terbukti dengan festival Thailand pertama di Solo. Kita lihat antusiasnya tuh pengunjungnya wow. Kayak ini baru pertama kali di Solo juga ya? Pertama kali, teman-teman ya? festival pertama kali Thailand di Solo. Gila, yang punya kuliner, trendsetter ya Yes. berarti ya, Ah. inisiator Ya, pertama nih. pertama nih. Dan memang antusiasnya luar biasa. Luar biasa. Berarti ada kemungkinan untuk festival berikutnya nih? Kita sudah di booking buat tahun depan balik lagi ke sini guys. Oh iya, kok? Yes. Dengan temanya gak boleh di-spill Kita dulu. Nggak boleh. nanti aja deh. Udah Yang mau- pasti tahun depan kita di Solo untuk jadwal festival kuliner sudah di booking 3 kali. Bulan apa aja? Dos? Bulannya saya spill bulan ya, bulan 2,
Jakarta. Februari. Nah, Februari nanti pas bulan puasa mendekati Lebaran itu kita main Nusantara full halal. Berarti Maret itu ya? Yes, Oh. dan Septembernya lagi baru Thailand lagi, versi Thailand kedua. Aduh, nunggu Jangan setahun sampai tuh. lewat. Ngiler tuh. Februari paling dekat. Februari paling dekat. Oke. Jadi ini masih ada 1 hari maksimalkan nih untuk bisa icip-icip makanan Thailand dan Yes. Nusantara. Yes. Terus tahun depan Jangkrik Kuliner bakalan menghebohkan Solo Yes, lagi. kita cari yang paling heboh. Saya kasih bocorannya, tahun depan kita bakal ada tenan dari luar negeri. Oh iya? Iya. Wow, langsung beneran Langsung kok. dari luar negeri. Diimpor. Diimpor kita. Berapa tenan kawan? Lagi dalam tahap negosiasi sama mall mau bawa berapa tenan karena Oh, gitu. kosnya lumayan. Iya sih. Yes, kalau di Jakarta kita udah 2 kali. Kita udah 2 kali bawa tenan luar negeri ke Indonesia. Dan itu semuanya sih dua kalinya di Jakarta. Oke. Nah, jadi saya udah janji juga dengan pihak mall di Solo bahwa tahun depan saya bakal setiap festival di Solo saya bakal bawa 1. Minimal Minimal 1. Minimal, siapa tahu 20. Mudah-mudahan mana tahu didengar orang Kadin ya. Saya kemarin Ibu Kadin datang loh ya. Ya udah ngobrol-ngobrol mana tahu disupport. Makasih ya. Nanti langsung DM aja ya Bu. Iya, Bu. Ya kan? Siapa tahu juga udah ya takut mau dijemput Yang tadi di-cut lu ya. Soalnya belum bocor, ntar nggak enak lu. sama si ibu. Iya, itu baru ngobrol-ngobrolan kemarin sih. Oh. Aku ada ide buat, sebenarnya ide yang pertama itu malah bukan bawa dari luar ke Solo. Tapi Aku nih ada ide tuh seluruh kuliner Solo tuh yang legend, hits segala macem viral atau kayak kuliner-kuliner yang mumpuni. Aku pengen bawa ke Luar? kota Jakarta. oh ke Jakarta. Dalam arti jadi festival kota Solo gitu, kuliner Solo lah. Yang ada kita bawa Yes, boyong. tematik. Jadi kulineran Solo kita bawa ke kota-kota lain selain Jakarta. Nah itu yang kemarin saya bicarakan. Ah. Mudah-mudahan ya bisa jedil nih. Pengen banget soalnya. Biasanya kalau kayak gitu tuh butuh ini juga kok, butuh MC yang paham tentang kuliner Solo. Nah, Biasanya. catet. Saya udah ada. Sama produser ya. Karena kalau misalnya yang MC orang Jakarta pasti nggak akan Pasti paham. nggak dapat. Oke. Kayak kurang Oke gitu. siap. nanti, ya Saya kan? udah masukin jadwalnya. Oke. Pokoknya Mas Pria sama Mbak Ovid nanti kita bawa sekalian. Oke pemirsa, untuk kita tulis MOU setelah ini, jadi kita Oke, coba tanda tangan lagi habis kita ini. akhiri episode kali ini, kita mau langsung cobain. Siap, thank you Ke semuanya. kuliner yang Langsung ada. dong kita Langsung cobain ke taste kuliner. of take. Thank you Kak Asham, thank you Kak semuanya, MC. ya. Kita langsung akan makan. geser dan sampai jumpa lagi tentunya besok hari terakhir. Gas buruan, kita jumpa lagi hari tahun Yes. depan. Tahun depan. Tapi Bulan bakalan ngobrol-ngobrol lagi. depan. Oke. Bisa jadi. Jadi dong. jadilah. Jadilah. Thank you teman-teman dan Thank you pemirsa semuanya. Depopon. Pride of Fun, share the love. Woo.